Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi sebagai pemenuhan tugas UTS saya mata kuliah agama Islam yang terdiri dari 4 bab. Yang pertama yaitu manusia dan agama. Proses berpikir. Manusia berpikir atau berasumsi dimulai dari organ tubuh panca indera seperti mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar suatu kejadian yang berasal dari kehidupan nyata yang sesuai dengan fakta yang kemudian diproses oleh otak untuk dipikirkan apakah kejadian itu benar atau salah berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang sesuai dengan dalil ahli, yaitu pengetahuan yang bersumber dari akal manusia, dan dalil nahli, yaitu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pandangan terhadap asal-usul manusia ada 2, yaitu pandangan menurut ateis dan pandangan menurut agama Islam. Pandangan menurut ateis dalam asal-usul manusia yaitu berpendapat bahwa manusia berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Alam semesta, segala sesuatu yang berasal dari materi akan kembali ke materi. Kehidupan sebelum dan sesudah kematian. Orang ateis beranggapan bahwa setelah kematian tidak akan terjadi apa-apa lagi. Sedangkan menurut agama Islam, manusia berasal dari Allah. Tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kehidupan setelah kematian yaitu akan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Asal-usul manusia telah disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhaman fahasawna itama lahman ahman summa ansalnahu khalaqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi ada 2, yaitu naluri dan hajat hidup. Naluri berupa agama, kasih sayang, dan mempertahankan diri. Hajat hidup yaitu makan, minum, dan tidur. Bab yang kedua yaitu din al-Islam. Din al-Islam yaitu agama yang dibawa dan diajarkan oleh semua nabi atau rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang menekankan pada arti ketauhidan, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Tujuan dari din al-Islam yaitu mentauhidkan Allah demi tercapainya kebahagiaan hidup lahir dan batin sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Tahapan menjalankan syariat Islam yang harus dilalui yaitu 1. Memiliki keyakinan yang benar, 2. Mengetahui syariat yang benar, 3. Melaksanakan syariat dengan tekun dan penuh keyakinan, 4. Mentauhidkan sikap yang patuh dengan penerimaan dan syukur akan karunia Allah. Sifat pencipta. Sifat pencipta sesuai dengan Quran
Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ruang lingkup agama Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia dan alam sekitar. Kemudian yaitu Islam dan pluralisme budaya di Indonesia. Pluralisme merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi yang menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi satu sama lain, dan saling hadir bersama atas dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dilaksanakan secara produktif dan bergantung tanpa konflik, sehingga asimilasi dan akulturasi budaya. Yang ketiga yaitu sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Disampaikan dengan perantara malaikat Jibril. Dengan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah dan untuk disampaikan kepada manusia. Isi kandungan dari Al-Quran. Yang pertama, akidah, merupakan ilmu yang mengajarkan Islam mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua, ibadah, merupakan segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah. Fungsi dan peranan Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai pedoman hidup, sebagai korektor, dan sebagai sumber hukum sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum wa fa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu Lallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut bahasa artinya sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau sesuatu yang singkat. Hadis itu juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Macam-macam dan tingkatan hadis. Macam hadis ada 3, yaitu hadis syahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Tingkatan hadis juga ada 3, yaitu mutawatir, masyhur atau hadis mustafil, ahad atau hadis-hadis pasangan. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran atau hadis. Masalah yang diijtihadkan. 1. Hasil analisa para teolog. 2. Aspek alamiah yang zanin, yaitu masalah yang belum ditentukan kadar dan kriteria dalam nas. Yang ketiga sebagai kaidah janin, yaitu masalah qiyas. Macam-macam ijtihad. 1. Ijma. 2. qiyas. 3. Masalah mursalah. 4. istihad. 5. syudud zariyah. 6. istisan. Dan 7. urf.
Yang terakhir yaitu kerangka ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang paling mulia dan sempurna di hadapan Allah. Proses perkembangan, pertumbuhan, serta penyebaran agama Islam di seluruh penjuru dunia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan Nabi Muhammad, sehingga perkembangan agama Islam masih ada sampai sekarang dan berkembang pesat. Namun perkembangan itu berbanding terbalik dengan akhlak yang makan lama semakin rusak. Akidah, syariah, dan akhlak serta tujuan mempelajarinya. Akidah adalah bentuk masdar dari kata aqadah, yaitu aqidu, ahdan, aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sedangkan secara teknis akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan, dan tumbuhnya kepercayaan pasti dari dalam hati, sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati. Menurut istilah, akidah adalah hal wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan kukuh yang tidak tercampur oleh keraguan. Tujuan mempelajari akidah: menumbuhkan dan membina dasar ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir, menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat dari orang lain, mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, menanamkan dasar keimanan sejak dini, mempelajari keyakinan terhadap Allah yang benar sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 47, ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna tahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Kemudian syariah atau jalan besar dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam. Menurut istilah, syariah diartikan sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah agar dilaksanakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan saudara sesama muslim, manusia, dan alam kaitannya dengan kehidupan. Syariah meliputi dua bagian utama, yaitu ibadah khusus, membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syariat hukumnya terisi dalam Al-Quran dan Sunnah, misal salat, zakat, puasa. Muamalah, membahas hubungan manusia dan lingkungannya, misal munakalat, dagang, dan bernegara. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khaliq dan jamaknya adalah akhlak, yang berarti budi pekerti, terangi tingkah laku. Kata akhlak berasal dari kata kholaqo yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholaq atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholaq penciptaan. Tujuan mempelajari akhlak yaitu membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk. Aliran yang berkembang dalam lapangan akidah, syariah, dan akhlak, yaitu aliran teologi Khawarij, aliran teologi Al-Murji'ah, aliran teologi Al-Mu'tazilah, aliran teologi Asy'ariyah, dan aliran teologi Al-Maturidiyah. Mazhab dalam bidang akidah atau teologi. Yang pertama, Al-Haruriyah. Bagi mereka tidak dinamakan beriman kecuali orang yang menunaikan kewajiban. Al-Mu'tazilah, seseorang tidak dikatakan beriman kecuali menjalankan kewajiban dan menjauhi dosa. 3. Al-Mujriyah, para pelaku dosa besar imannya tetap sempurna, ia tidak berhak dimasukkan dalam neraka. Mazhab dalam menyikapi kehendak perbuatan manusia. Al-Jabriyah, mereka adalah golongan Jahmiyah yang mengatakan bahwa manusia menerima begitu saja, dipaksa atau majbur atas perbuatan gerakannya. Al-Qadariyah, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya manusia menciptakan perbuatannya sendiri bukan karena kehendak Allah. Ahlu Sunnah menetapkan bahwa
bagi mereka pemilik kehendak dan kemampuan untuk menentukan pilihan sesuai kehendak Allah Ta'ala. Madhab dalam bidang syariah atau fikih. 1. Madhab Hanafi, dikenal madhab ahli qiyas atau akal. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih, dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Quran. 2. Madhab Maliki, 3. Madhab Syafi'i, dan 4. Madhab Hambali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.